siang semuanya, halo teman-teman pajak semuanya. Kembali lagi di acara IG Live KPP Pratama Probolinggo ya. Untuk IG Live hari ini kita akan bahas persiapan apa saja sih harus kita siapkan sebelum kita melaporkan SPT tahunan kita nanti di Cortex. Nah ini kan pertama kali nih kita laporan memakai Cortex. Nah, kira-kira apa aja Mas Fuad yang harus kita lakukan? Nah, sebelumnya kenalan dulu dong. Oh iya, benar, Perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Ahmad Fuad, penyuluh KPP Pratama Probolinggo. Sementara rekan saya Evan, sama juga penyuluh. juga. Oke, memang kali ini kita mau bahas ya. Kita kan sudah hampir di akhir tahun, dan biasanya di awal tahun nanti kita akan disibukkan dengan SPT tahunan, ya. Dan SPT tahunan kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita lapor lewat DJP online ya. Nah, di tahun depan, di awal tahun depan kita lapornya melalui Cortex. Nah, kita mau ngasih tahu nih ke rekan-rekan semua apa aja sih persiapannya supaya nanti kita nggak bingung gitu ya, kayak apa ya, untuk SPT tahunannya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Untuk pertama nih, kira-kira apa nih Mas Fuad yang harus kita siapkan? Yang pertama-tama sebelum ke SPT-nya kita harus bisa login dulu ya Kak ya. Login ke Cortex dulu ya, punya akun di Cortex. Jadi pastikan rekan-rekan semua punya akun di Cortex dan bisa masuk atau login ke Cortex. Karena nanti pelaporannya dilakukan di Cortex. Oke. Pertama kali harus udah aktivasi akun dulu ya kayak. Benar. Nah, untuk teman-teman pajak yang sudah pernah dulu laporan e-filing di DJP online, cukup pilih lupa kata sandi saja. Nah, klik lupa kata sandi, nanti di situ tinggal dimasukkan NIK-nya kawan pajak. Jadi sekarang ini untuk orang pribadi masukkan NIK-nya. Nanti kalau sudah oke, klik melalui email, konfirmasi melalui email. Apabila kawan pajak sudah pernah laporan pajak, nanti akan muncul emailnya, kisi-kisi emailnya di situ. Silakan diketik ulang, kemudian masukkan captcha-nya, kirim. Nah, nanti akan terkirim link untuk reset password. Nah, untuk Cortex ini passwordnya minimal 8 karakter dan harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Seperti itu ya, Mas Fuad ya? Iya, jadi pastikan bisa mengakses Cortex dulu, karena juga dari pemberi kerja ya saat ini, tahun ini itu kan juga harus menerbitkan bukti potong ya Kak Evan, entah itu bukti potong pasal 21 yang bulanan atau nanti di akhir tahun bukti potong 1721A1 atau A2. Dan jika kawan pajak ini belum bisa mengakses Cortex atau NIK-nya nggak kebaca di Cortex, nanti takutnya di belakang itu nggak bisa tergenerate ya 1721A2-nya atau A1-nya. Jadi cukup penting untuk bisa segera mengaktifasi seperti itu. Nanti untuk SPT tahunan kan kawan pajak juga pasti yang pertama dilakukan adalah punya bukti potong ya, bukti potong dari pemberi kerja ya. Dan dokumen pertama yang kita siapkan itu dokumen bukti potong ya. Iya, betul, karena kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa mengisi SPT tahunannya, karena data penghasilan kita juga dari sana. Nah, ini Mas Fuad, saya dengar kalau yang Cortex ini bukti potong nanti otomatis tergenerate ya Mas ya, seandainya pemberi kerja sudah menerbitkan. Tapi syaratnya tadi harus sudah aktivasi dulu ya. Betul, syaratnya NIK atau nomor KTP ya, atau NIK ya, itu sudah terdaftar di Cortex. Nah, tadi pemberi kerja bisa menerbitkan bukti potongnya. Nanti seandainya di menu SPT tahunan kawan pajak sekalian itu tidak muncul, secara otomatis bisa kita input secara manual. Jadi itulah pentingnya bukti potong yang bentuk fisik gitu. Karena sebenarnya bentuk soft copy-nya sudah ada dari pemberi kerja. Ketika pemberi kerja membuat bukti potong itu akan masuk ke akun Cortex-nya kawan pajak. Nah, tapi ya mungkin ya kawan pajak terlambat mengaktifkan Cortex
Cortex-nya. Jadi yang bulan-bulan sebelumnya itu belum masuk gitu ya Mas Fuad ya. Iya, Nah, betul. untuk yang seperti itu silakan di-input secara manual nanti. Ada menunya. Iya, jika memang belum ada mungkin bisa juga koordinasi ya dengan pemberi kerjanya ya, supaya bagaimana ini bukti potongnya bisa diterbitkan seperti itu. Karena saat ini Cortex itu sistemnya semuanya saling terkait, otomatisasi. Jadi bukti foto yang terbit dari pemberi kerja itu juga nanti otomatis akan masuk ke akun Cortex pegawai ya. Dan ketika nanti pegawai ini mau melaporkan SPT tahunan, itu otomatis akan muncul di SPT-nya. Jadi lebih mudah sebenarnya, tapi ya itu tadi memang semuanya saling terkait dan serba otomatis seperti itu. Itu untuk yang pemberi kerja ya. Mungkin kalau kawan pajak ada yang usaha sendiri ya, nanti bisa disiapkan catatan omsetnya mungkin ya. Kalau untuk yang UMKM seperti itu bisa disiapkan catatan omsetnya. Oke, selanjutnya apalagi Mas yang harus kita siapkan? Yang pertama ya itu tadi ya, aktivasi akun Cortex yang pertama. Kita pastikan kita bisa login ke akun Cortex. Yang kedua, nah potong tadi ya. Bukti potong ya. Tapi bukti potong itu nanti kan dari pemberi kerja ya. Dari pemberi kerja, mereka yang menerbitkan. Hak kita sebagai pegawai, karyawan itu adalah meminta bukti potong ke pemberi kerja. Oke. Selanjutnya yang penting itu apa Mas Fuad yang harus kita buat nih? Selanjutnya apa lagi nih? Kode otorisasi ya. Oh iya, jadi di Cortex di Cortex ini kan nanti kita paperless ya. Paperless, tidak perlu menggunakan tanda tangan basah, kan semuanya langsung input di aplikasi Cortex. Nah, sebagai pengganti tanda tangan itu sekarang di Cortex ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik di Cortex itu sebutannya kode otorisasi atau sertifikat digital. Di Cortex bisa support atau mendukung sertifikat digital yang diterbitkan pihak lain, mungkin seperti BSSN, BRIN atau Privy ya, atau macam-macam ya di situ. Salah satunya juga kode otorisasi yang diterbitkan oleh DJP sendiri, yang kalau kita pilih di situ ada pilihan kode otorisasi DJP, itu adalah sertifikat digital yang belum tersertifikasi ya, tapi itu cukup untuk dilakukan penandatanganan. Itu sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal masuk ke menu profil ya, portal saya. Terus ada menu pengajuan sertifikat digital atau kode otorisasi ya. Nanti tinggal di situ dengan dipilih, ada macam-macam, ada kode otorisasi DJP, Privy, ada macam-macam ya di situ pilihannya. Kalau yang ini sekarang kita fokus ke yang KUDJP saja ya. Kode otorisasi DJP. Itu nanti tinggal input passphrase-nya aja. Passphrase bisa dibikin sama dengan password Cortex, silakan, bisa dibikin beda juga silakan. Tapi untuknya masih sama. Harus ada huruf besar, huruf kecil, simbol dan angka. Betul. Dan minimal 8 karakter. Kalau lebih aman mungkin bisa passphrase-nya bisa dibikin berbeda ya. Jadi itu kan tanda tangan elektronik ya. Dan jangan sampai orang lain tahu ya password Cortex kita ya. Nanti bisa disalahgunakan seperti itu, karena dianggap yang dokumen apapun itu yang berasal dari akun Cortex kita, yaitu sudah sepersetujuan kita, sudah kita tanda tangani seperti itu. Oke, nah setelah membuat KUDJP sudah kita kemudian harus memvalidasi KUDJP kita itu, kode otorisasinya. Jadi ya nanti ada di menu profil saya di identifikasi, kode identifikasi, silakan nanti divalidasi dulu. Nah, apabila sudah berhasil divalidasi, maka kita sudah siap untuk melaporkan SPT tahunan kita. Apabila kita mau laporan, nanti kita langsung ke menu SPT. Nah, untuk tahun depan di Cortex itu agak berbeda dengan yang di DJP online. Jadi kalau di DJP online itu kan ada yang 1770, 1770S dan 1770SS. Nah, di Cortex ini sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya
dalam satu SPT itu. Tapi ada yang perlu diperhatikan tuh. Apa tuh Mas Fuad yang perlu kita perhatikan? Ya, jadi SPT-nya semuanya sama ya, tidak ada perbedaan ya. Sudah semuanya sama, mau usaha, mau karyawan, mau pekerjaan bebas, profesi atau apapun itu semua mengisi SPT yang sama. Hanya saja di dalam SPT itu nanti ada pertanyaan perbedaan ya, perbedaan dengan SPT yang tahun lalu itu beda banget. Yang sekarang itu lebih ke pertanyaan, apakah punya penghasilan ini, apakah punya penghasilan usaha, penghasilan ini, itu nanti ditanyakan semua di situ. Dan tergantung dari jawaban kita nanti yang diisi itu juga apakah lebih banyak atau enggak ya, lampiran SPT-nya itu ya. Jadi lampiran SPT kita itu tergantung pilihan yang kita pilih saat pertanyaan itu Mas ya. Betul. Jadi di awal nanti kita ditanyakan tuh, ini pegawai atau usaha nih. Nah, iya. Seandainya kawan pajak memilih karyawan, berarti lampirannya hanya yang untuk karyawan saja. Iya. Seandainya pilih pengusaha, maka nanti akan muncul lampiran baru, yaitu untuk menambahkan omset selama setahun itu ya Mas ya. Betul, tergantung dari jawaban pertanyaan kita. Tapi seandainya pun kita tidak menjawab semua pertanyaan itu, default jawabannya adalah tidak ya, Mas Evan ya. Defaultnya tidak. Jadi kalau kita nggak tahu apa itu maksudnya pertanyaan itu, ya udah nggak usah diotak-atik di situ, karena defaultnya tidak. Dan jika seluruh kan di SPT-nya itu hanya ada 2 tab ya, atau 2 halaman ya, halaman induk dan defaultnya adalah halaman L1 ya kalau nggak salah. Itu isinya adalah yang induk isinya pertanyaan-pertanyaan itu, yang L1 itu isinya adalah harta, hutang, tanggungan keluarga, bukti potong dan pekerjaan. Nah, kalau harta itu juga harus diisi ya. Dan pengisian harta sekarang juga agak sedikit berbeda ya, karena harta sekarang dirinci per kategori ya. Apakah itu aset tetap, harta bergerak atau tidak bergerak, kas atau setara kas, seperti itu. Itu nanti di kategori dirinci seperti itu, lebih rinci lagi daripada SPT sebelumnya. Oke, kalau yang baru ini Mas, untuk harta ada tambahan. Kalau dulu kan hanya nilai historis ya, kalau sekarang ada nilai pasar juga ya Mas ya. Iya. Nah, jadi kawan pajak selain harga saat pembelian, kawan pajak juga harus mengira-kira kira-kira ini sekarang nilai pasarnya berapa sih gitu. Nggak perlu terlalu pas Mas ya, yang ya, perkiraan. Betul. Mungkin dulu beli tanahnya waktu harga 100 juta, mungkin sekarang kalau di harga NJOP tahun ini mungkin sudah naik jadi 300 juta seperti itu ya teman-teman. Iya betul. Jadi ada perkiraan harga saat ini. Nah, itu yang tambahan ya. Memang lebih banyak nanti pengisiannya. Mungkin yang biasanya SPT 1770 SS nanti akan kaget ya, karena ngisi rincian harta. Kalau dulu kan hanya secara global ya. Secara global langsung total kalau yang SS. Betul, langsung total. Tetap harus dirinci walaupun SPT-nya penghasilannya di bawah 60 juta tetap nanti rincian hartanya harus diisi seperti itu. Apalagi ya mungkin yang perlu ditambahkan ya terkait SPT ya, mungkin karena di induk itu mungkin nanti kawan pajak mungkin agak ya sedikit kaget mungkin ya, karena pertanyaannya cukup banyak ya cukup banyak, dan nanti kawan pajak dipilih aja pertanyaan yang memang relevan dengan keadaan kondisi kawan pajak ya. Misal jika kawan pajak tidak punya penghasilan dari kegiatan usaha, ya berarti pertanyaan yang terkait kegiatan usaha, penghasilan final atau apapun ya sudah diabaikan aja, tidak perlu diisi ya seperti itu. Iya, diisi tidak saja. Kecuali kalau memang ada penghasilan dari usaha seperti UMKM itu nanti juga diisi ya, karena nanti akan muncul lampiran tambahan. Lampiran tambahannya itu isinya kita harus mengisi rincian omset per bulan seperti apa, seperti itu. Jadi tergantung dari jawaban di induk SPT. Ya, oke. Nah selanjutnya mungkin terkait ini ya, yang bukti potong tadi. Seandainya kawan pajak sudah diinputkan oleh pemberi kerja, itu nanti muncul di bagian
lampiran L1. L1 kawan pajak. Jadi di situ kita bisa pre-populated istilahnya. Jadi tinggal kita refresh, seandainya datanya sudah diinput oleh pemberi kerja, itu muncul di situ. Nah, otomatis. Iya. Nah, seandainya kurang, kawan pajak merasa ada yang kurang, loh ini harusnya bulan ini ada tapi kenapa tidak ada? Mungkin datanya belum sinkron. Nah, apabila seperti itu silakan diinput secara manual. Nanti ada menu tambahannya di situ. Ada klik tambah. Betul. Silakan kawan pajak inputkan di situ. Jadi memang di Cortex itu ada fitur pre-populated ya, itu untuk membantu pengisian kawan pajak semua. Tapi data yang di situ sebenarnya juga bisa diedit ya, bisa diedit, bisa dihapus atau ditambahkan, tergantung dengan kondisi sebenarnya kawan pajak ya. Mungkin bukti potongnya kurang atau ada kesalahan di bukti potong. Di bukti potongnya double gitu ya? Bisa iya, bisa betul seperti itu. Jadi pre-populated itu memang adalah data yang tersedia di Cortex dan ditarik ke SPT tahunan kawan pajak semua. Tapi tetap bisa di edit atau bisa dihapus ya, betul. Seperti itu. Terus apa lagi Mas Evan terkait SPT ini? Terkait SPT sudah semua ya, mungkin kalau sudah sampai di akhir silakan kawan pajak perhatikan lagi nih data-datanya sudah benar apa belum, seperti itu ya. Mungkin tambahan lagi Mas Evan, ada fitur kalau nggak salah kemarin, sebenarnya SPT tahunan ini kan baru ya, baru disampaikan oleh kantor pusat ya Mas Evan ya, dan kita juga baru mengetahui kemarin juga kita melakukan simulasi sosialisasi kepada wajib pajak di Probolinggo secara bertahap. Jadi memang ini hal yang baru, dan kemarin saya notice itu, saya perhatikan khusus untuk yang UMKM. Jadi kan kita sebenarnya mengisi rincian omset ya, rincian omset. Jika memang ada pajaknya, maka pajaknya otomatis akan terhitung di situ. Dan pembayaran pajak yang sudah kita lakukan di 2025 terkait PPh final UMKM itu akan muncul juga di situ otomatis. Jadi kita nggak perlu ngisi sebenarnya. Nanti jika memang ada selisih, misal di SPT tahunan omset di Januari kita input 50 juta misal, kan pajaknya sekitar 250.000 ya, 250.000. Ternyata kita itu udah bayar di Januari 2025 kemarin, bayar hanya 200.000, kan ada selisih, berarti kan ada selisih 50.000. Nah selisih 50.000 ini nanti akan jadi kode billing otomatis ketika kita mau lapor. Jadi kita nggak perlu lagi bikin billing per bulan, mana yang kurang nggak perlu, langsung nanti otomatis jadi billing ketika kita lapor SPT. Seperti itu Mas Iwan. Ya, mungkin kawan pajak mungkin ada yang belum tahu ya, perubahan SPT di Cortex. Jadi kalau zaman dulu kita bayar itu bikin billing terpisah dan bulan ya Mas ya, kita bikin. Iya, dan SPT-nya kita laporkan dan kita input kode NTPN ya, NTPN di SPT. Kalau sekarang itu ketika kita submit SPT di Cortex itu langsung tergenerate kode billing. Jadi billing per bulan itu otomatis Mas ya? Iya betul, langsung. Tinggal sekali bayar aja berarti. Langsung sekali bayar, jadi nggak perlu per bulan nantinya. Itu mungkin ada ya, mungkin fitur yang cukup membantu ya untuk kawan pajak di Cortex nanti. Oh iya. Kemudian ini harus hati-hati juga ya saat mensubmit ya. Jadi kita cek dulu apakah sudah benar apa belum. Nah apabila nih kawan pajak terlanjur mengklik submit, nanti kan itu akan diminta kode otorisasi. Silakan diinputkan kode otorisasi yang tadi yang sudah kita buat. Nah apabila ternyata kawan pajak merasa salah di situ, kita harus menunggu 7 hari agar bisa kita edit lagi SPT-nya. Jadi perhatikan terlebih dahulu, jangan sampai salah gitu. Ya, kalau itu ada billingnya ya. Ya, kalau ada billing ya ternyata kawan pajak merasa salah, nah itu kita harus menunggu 7 hari ya Mas Fuad ya. Iya. Atau langsung dibayar juga bisa, tapi nanti pembetulan SPT juga bisa seperti itu. Oke. Karena kode billing di Cortex itu 7 hari kadaluarsa. Dan SPT ketika kita misalnya SPT ini
statusnya kurang bayar ya, kurang bayar, ada pajak yang harus dibayar. Ketika kita submit itu memang kan tergenerate kode billing ya. Nah SPT-nya ini enggak otomatis terlapor, dia masih menunggu pembayaran sebenarnya statusnya. Jadi kode billing ini harus kita bayar, baru SPT itu otomatis terlapor, langsung pindah ke terlapor. Atau kita tunggu. Misalnya kalau ada salah, kode billingnya nggak usah kita bayar, nanti 7 hari kadaluarsa, nah SPT ini akan balik lagi ke draft ya, ke konsep ya, itu kita bisa edit lagi. Ya mungkin perbedaannya itu ya dengan yang tahun-tahun yang sebelumnya ya. Jadi perlu hati-hati, perlu dicek kembali isian SPT-nya seperti itu. Dan kita harus memperhitungkan tenggat waktu pelaporan juga Mas ya, karena yang 7 hari tadi. Betul. Jadi betul. seandainya kawan pajak ini laporannya tanggal 31 Maret ya. Nah, kalau misalnya ternyata terjadi kesalahan, ya itu harus nunggu 7 hari. Nah, kalau kita tunggu 7 hari kan pasti terlambat nih. Nah, itu harus diperhatikan ya kawan pajak. Jadi kalau bisa laporannya lebih awal ya, untuk mencegah jika kawan pajak terjadi kesalahan input seperti itu tadi. Betul. Dan jangan lupa ya, bukti potong tadi ya, kalau bisa jangan mepet-mepet di Maret minta ke pemberi kerjanya, tapi di awal Januari atau di bulan Januari kita udah dapat bukti potong 1721A1-nya dari perusahaan, dari pemberi kerja seperti itu. Jadi kita udah prepare ketika mau membuat SPT tahunan. Karena nanti mungkin aja ya, kita kan nggak menutup kemungkinan mungkin di akhir tahun ada trouble karena banyaknya akses untuk pembuatan bukti potong itu. Kita belum tahu, makanya dipersiapkan seperti itu. Selanjutnya kalau sudah oke, tinggal klik kirim SPT. Kalau ada kurang bayar silakan dibayarkan. Apabila sudah dibayarkan, nanti otomatis akan masuk ke kolom menu SPT sudah dilaporkan. Ya. Jadi silakan nanti kawan pajak bisa download bukti lapornya di situ. Betul. Seperti itu. Untuk SPT tahunan pribadi ya, tetap ya 31 Maret ya, tanggal terakhir lapornya ya. Nah, untuk yang badan kurang lebih sama ya. Nanti kalau mau badan kita tetap login pakai akunnya PIC, kemudian kita pilih sebagai perusahaan yang ingin kita laporkan. Nah, kalau yang SPT tahunan ini Mas Fuad, kita juga bisa impersonate dan membantu rekan kita untuk laporan gitu. Misalnya satu keluarga gitu. Contohnya ayah saya itu memberikan aksesnya kepada saya. Jadi saya itu bisa melaporkan saya sendiri dan bisa melaporkan ayah saya gitu SPT tahunan. Iya, itu bisa impersonate orang lain selama sudah ditunjuk sebagai wakil. Betul, itu fitur di Cortex ya. Kita bisa nunjuk orang lain untuk ngerjain pajak kita langsung. Jadi orang tersebut yang kita beri kuasa itu bisa mengakses akun kita dan membuat SPT ya. Seperti itu, tergantung akses apa yang kita berikan seperti itu. Nah, kalau yang untuk badan tadi kurang lebih sama, mungkin akan dibahas di podcast selanjutnya ya, di IG Live selanjutnya. Ya. Oke, kalau yang untuk yang orang pribadi, kesimpulannya apa nih Mas? Apa saja tadi yang harus kita siapkan? Pertama tadi akun ya. Aktivasi akun, pastikan bisa login ke Cortex. Ya. Kedua, bukti potongnya sudah disiapkan. Bukti potong, karena gini Mas Evan, dari awal tahun itu banyak yang nick-nya itu belum diaktifasi ya. Belum terdaftar di Cortex. Jadi pemberi kerja ini mereka bikin bukti potongnya pakai nick sementara. Nah, nick sementara itu datanya itu nggak akan masuk gitu ya, datanya nggak akan masuk. Jadi pastikan dari awal tahun nick kita udah terdaftar, atau minta ke konfirmasi ke pemberi kerja apakah nick saya ini sudah terdaftar dari awal, nanti supaya di akhir tahun itu bisa membuat bukti potong 1721A1 ya. Oke. Untuk aktivasi NIK silakan bisa ke kantor pajak terdekat ya Mas ya, tidak perlu ke yang terdaftar lagi. Jadi misalnya kawan pajak terdaftarnya di Jember tapi ingin
sekarang bekerjanya di Probolinggo, silakan langsung ke Probolinggo saja, kita bantu aktivasi NIK-nya. Betul, di mana aja bisa ya. Silakan ke kantor pajak terdekat. Betul, betul. Berarti tadi pertama kita siapkan dulu akun Korteksnya sudah, bukti potongnya sudah, Bukti kemudian potong sudah. adalah kode otorisasinya. Kode otorisasi ya. Kalau sudah ya kita siap untuk Melaporkan SPT tahunan orang pribadi kita. Betul. Oke. Dan sebelum kita klik submit, pastikan datanya sudah benar semua, hitung-hitungannya juga sudah benar, apalagi untuk yang kurang bayar tadi ya Mas ya. Pastikan jumlahnya benar tuh. Betul. Jangan sampai kelebihan bayarnya ya. Apalagi ya karena tadi kita kalau sudah terlanjur buat pembayaran itu kita harus menunggu 7 hari gitu. Seperti itu. Oke. Itulah cara lapor SPT tahunan melalui Korteks. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Jika masih memiliki pertanyaan atau nanti bingung, bisa langsung datang ke kantor pajak ya. Nanti bisa kita bantu untuk dilaporkan secara langsung oleh petugas seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari aku Bayu Lestantia. Maaf Pak, di luar materi apa Korteks sudah bisa ya? Saya mencoba daftar akun Korteks gagal terus minggu ini, tidak ada OTP masuk ke email. Ya, ini beberapa hari terakhir ini ada gangguan untuk pengiriman email ya. Jadi kode verifikasi yang dikirim ke email itu nggak nyampe ke email. Tapi kalau ke nomor HP masih bisa. Tapi untuk email masih gangguan. Kayaknya sampai hari ini juga masih gangguan ya. Jadi kalau daftar kan harus verifikasi email dan HP ya. Ya memang masih terkendala. Tapi kalau untuk aktivasi akun kita bisa milih untuk aktivasi lewat nomor HP aja, jangan lewat email. Nomor HP, kalau nomor HP ya pastikan punya pulsa ya, minimal 1000. Pulsa HP ya, bukan pulsa data, bukan paket data ya, karena nanti dia makan pulsa, SMS-nya ya. SMS-nya makan pulsanya. Iya. Jadi sebaiknya disediakan 5.000 atau 10.000 gitu. Betul. Terus apa nih? Untuk gaji di bawah UMR apa tetap laporan, Pak? Nah, gimana? Kalau gaji di bawah UMR. Kalau UMR sendiri aja sudah di bawah tidak kena pajak ya. Tidak kena pajak. Jadi di bawah batas tidak kena pajak. Kalau di pajak itu kalau penghasilannya di bawah batas tidak kena pajak itu bisa NPWP-nya diajukan nonaktif. Nah, NPWP nonaktif ini artinya nggak wajib lapor SPT tahunan. Nggak wajib, tapi tetap harus diajukan ya, untuk nonaktifnya itu bisa. Boleh tidak lapor, tapi ini kita lihat kebutuhannya juga. Misalnya siapa tahu nih kawan pajak ini mau mengajukan kredit ke bank atau mau bikin PT atau CV. Nah itu biasanya dilihat pelaporan 2 tahun terakhir. Jadi jika kawan pajak memang ada kebutuhan seperti itu, sebaiknya sih dilaporkan saja gitu, walaupun di bawah UMR gitu ya. Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau memang butuh lapor SPT ya memang harus dilaporkan. Karena sekarang Mas kayak kebanyakan syarat-syarat misalnya kita mau ajukan perizinan itu dicek dulu tuh dia sudah laporan atau belum nih SPT tahunannya selama 2 tahun terakhir. Kalau status NPWP-nya itu nonaktif itu biasanya ditolak sama perizinan ya. Benar. Dan mereka minta diaktifkan dan laporan 2 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman sekalian punya kegiatan misalnya mau mengajukan perizinan, mau pinjaman ke bank, sebaiknya sih tetap dilaporkan karena biasanya pihak bank atau pihak-pihak lainnya itu akan cross check ke kita data perpajakan mereka gitu. Seperti itu. Mungkin terkait tadi pendaftaran Korteks ya, kalau misalnya kesulitan kan pajak bisa datang ke KPP terdekat di mana aja bisa. Kalau misal lagi di Surabaya bisa ke Surabaya di KPP mana yang paling dekat di lokasi. Kalau di Probolinggo ya silakan datang ke KPP Pratama Probolinggo untuk pendaftaran Korteks. Kalau Probolinggo kita ada kantor pembantu juga ya di Keraksaan dan di Lumajang. Betul, di Probolinggo ada cabangnya ya, ada cabangnya di Keraksaan dan di Lumajang. Bisa kalau misalnya di Lumajang mungkin kejauhan ke sini bisa di KP2KP ya, KP2KP Lumajang itu juga bisa untuk melakukan pendaftaran Korteks atau aktivasi Korteks atau mungkin perubahan data dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Mas Wan? Ya mungkin cukup itu ya.
apa ini? Oh ini tanya terus ini. Aku Bayu, banyak sekali pertanyaannya. Kalau tidak saya nonaktifkan dan tidak pernah laporan, apa saya akan dapat STP ya Pak ya? Iya, karena di kita itu lihatnya kan aktif apa nonaktif gitu ya. Kalau NPWP-nya aktif, ya kita anggap wajib pajak tersebut memang wajib lapor SPT seperti itu. Walaupun pada kenyataannya mungkin penghasilannya di bawah batas tidak kena pajak. Jadi kalau memang merasa penghasilannya di bawah batas tidak kena pajak, silakan diajukan untuk menonaktifkan NPWP seperti itu. Oke, bagaimana Mas Evan? Oke, ada lagi pertanyaannya? Kayaknya sudah cukup ya. Nah mungkin juga ini kan juga ada rekaman ya. Rekamannya juga bisa dilihat di YouTube nanti ya. YouTube KPP Pratama Probolinggo. Di IG Live juga nanti mungkin ada rekamannya. Mungkin Ya, bagi kawan pajak yang ketinggalan tadi penjelasannya bisa dilihat di IG Live KPP Pratama Probolinggo, atau di YouTube juga nanti akan kita upload ininya, rekamannya. Ya, mungkin sudah ya Mas Evan ya. Oke. Jadi demikian untuk IG Live kita kali ini. Oke, apabila ada salah kata atau kekurangan, kami berdua mohon maaf. Jadi demikian, sampai jumpa di IG Live KPP Pratama Probolinggo berikutnya. Saya Evan. Saya Fuad. Kami undur diri dulu. Pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore.